Oke, halo teman-teman semua, welcome back to this channel. So, ini adalah desain pattern ketiga kita ya, yaitu dekorator pattern. Ini pattern yang menurut gua pattern favorit gua ya, karena ketika gua belajar ini kayak, wow, ternyata orang bisa kepikiran seperti ini. So, it's so amazing ya pattern ini. Mungkin kalian juga nggak akan kepikiran ya, kalau kalian pertama kali belajar OOP atau at least ngoding-ngoding OOP gitu, nggak akan kepikiran pattern seperti ini ya. Tapi sih kayaknya gue jarang melihat sebuah pattern yang bentuknya seperti ini ya. Mungkin mostly nanti ada di beberapa game atau apapun. So kita langsung mulai aja ya decorator pattern. Jadi pertama seperti biasa ya case by case. Gue nggak menjelaskan dulu decorator pattern itu seperti apa. Oke, case-nya adalah seperti ini. Kita ada sebuah coffee shop ya. Mungkin coffee shop yang ada di HP gitu ya. Mau kop kan kayak mau fore yang semuanya ada di HP gitu. Nah, let's say di sini ada beverage ya. Ada sebuah abstract class lah ya. Beverage. Ada description-nya ya. Dia bisa kasih tahu ini minuman apa dan lain sebagainya ya. Terus ini adalah caternya. Terus ini biayanya, cost-nya berapa. Dan beverage ini ada banyak teman-teman ya. Ada yang house blend, ada yang dark roast, ada yang decaf, ada yang espresso. Dan cost-nya ini pasti beda-beda kan. Nggak mungkin semua minuman cost-nya sama. Ya, tapi mungkin em, apa ya ada yang sama lah ya, tapi maksudnya kan mungkin kebetulan aja sama gitu. Nggak mungkin semuanya dibuat secara sengaja sama ya. Nah, jadi misalkan house blend berapa harganya, ini berapa, ini berapa, ini berapa ya. Jadi ini overridden. So, beverage pasti ada cost-nya lah ya. Nggak mungkin beverage itu gratis ya kan. Gratis pun nanti cost-nya bisa dikasih nol, misalkan promo atau apa gitu. So, ini adalah implementasinya ya. Cost-nya mau berapa. Nah, terus ada sebuah case di mana kita ada melakukan condiments ya. Mungkin seperti kalau kalian pernah di Starbucks, ada request lagi nggak? Mau tambahin whipped cream nggak? Mau ditambahin caramel sauce nggak? Dan lain sebagainya ya. Itu adalah condiment. Ya, misalkan steam milk, soy, mocha gitu. Dan oh satu lagi yang sekarang lagi terkenal tuh ini ya. Apa? Susunya mau dijadiin oat nggak gitu ya? Oat milk nggak? Nah, itu sering banget ya. Nah, sekarang seperti itu kita mau tambah kondimen gitu ya. Dan ya, dan seperti ini hasilnya ya. Kalau kita mau tambahin kondimen, nah kalian ya ini game over ya. Karena satu beverage ya. Nah, ini satu minuman nih, house blend with steam milk and mocha gitu ya. Terus ini contoh dark roast dengan apa dan apa. Terus bisa aja cuma satu doang. Gue mau kondimennya cuma steam milk aja gitu, nggak mau ini. Nah, itu ada berapa kombinasi gitu ya. Gue lupa rumusnya gimana ya. Misalkan kita ada X kondimen ya. Terus ya, gue lupa ya. Gue dulu pernah bisa nih matematikanya, tapi gue udah lupa. Intinya ada inilah ya, kombinasi berapa gitu ya, kombinasi Y gitu. Jadi ini adalah jumlah in total ya. In total ada berapa X ya, ada berapa kondimen. Yaitu kita mau pilih berapa gitu ya. Misalkan ini 5 ya, 5 C2 berarti ada 5 kondimen, kita mau memilih 2 kondimen doang. Ada berapa kemungkinan 2 itu. Nah, itu hitung sendiri. Dan biasanya value dari kombinasi ini nggak kecil ya, gede banget. Bayangkan kalau kondimen kita 10 gimana ya. Ya nggak kebayang deh ada berapa ya, ribuan mungkin ya kelas-kelasnya. So, ini pastinya nggak akan pernah kita implementasikan seperti ini ya. Pasti nggak mungkin ya. There's a better way. So, gimana better way-nya? Ya simple aja. Jangan dibuat seperti ini gitu. Ya, dibuat seperti ini aja ya. Jadi kondimennya taruh di super class aja. Kan enak gitu ya. Cuman gini doang nih, cuman 4. Ini jauh-jauh lebih baik ya. Menurut opini gua pribadi, jauh lebih baik daripada yang ini ya. Nah, tapi ya tentunya lah ya, ini pasti ada banyak masalah. Kenapa? Yang pertama pasti LSP ya, List Scope Substitution Principle. Dimana bisa aja nih, decaf itu dia nggak mungkin lah ya, misalkan espresso deh, espresso. Espresso kan by definition adalah sebuah kopi yang di-press itu kan, udah nggak ada nggak dikasih air tambahan seperti americano gitu ya, hanya espresso, nggak mungkin ada susu dong.
gitu ya. Tapi di sini ada set milk. So buat apa gitu? Jadi menyalahi aturan LSP di mana harusnya subclass dari ini itu nggak menyalahi aturan di sini. Jadi nanti bisa aja set milk dia jadi nggak lakukan apa-apa gitu ya. Itu sudah kita temuin ya di strategi pattern, observer pattern, nggak strategi pattern ya, strategi pattern. Nah, seperti itu. Terus gimana caranya? Ya. Oh, ini problemnya ya. Tadi yang pertama ya, LSP ini, ya. LSP ini. Terus bisa aja seperti ini, seperti T ya, misalkan ada teh. Ya, let's say kita nggak mau copy-copy terus deh, kita mau produk baru teh. Teh kan nggak ada whip-nya gitu ya. Terus gimana? Ya, jadi susah ya untuk menerapkan LSP di sini. Terus problem lagi yang pertama nih, ketika harganya berubah gitu ya. Misalkan harga, oh ya BTW kondimen itu kan kita harus menambahkan harga ya. Misalkan add oat milk itu kan harus bertambah harganya gitu. So di sini cost-nya pasti nanti ditambah dengan adanya milk sama mocha gitu ya. Tambah berapa gitu. Nah, kalau misalkan harga susu di sini berubah, eh apa namanya? Terus ada kondimen yang bertambah di sini atau harganya semua naik karena inflasi ya. Semuanya kita harus ubah gitu. Jadi ketika new kondimen baru, ya ada kondimen baru kita tambahin nih hash kondimen baru gitu. So ini mengubah yang ada di sini menyalahi aturan OCP ya. Close for modification-nya nggak ada nih. Kita open for modification malah ya. Terus gimana kalau customer maunya double double matcha gitu? Kok matcha sih? Misalkan double double whip gitu ya. Ya misalkan gimana kalau brown sugarnya mau double atau whipnya double? Ya nggak mungkin dong kita costnya cuma satu, rugi deh yang punya bisnis ya. Nah, ini ya, ini masalah tadi, OCP. Nah, sekarang kita mau coba masuk nih ya, ke solusi yang menurut gue lumayan blow my mind ya. So, langsung aja. Yang pertama, contoh seperti ini ya, dark roast. Jadi kita perlu tahu ada dua kategori di sini ya. Kategori di mana yang seperti ini ya, adalah base minumannya ya. Basis minumannya apa. Terus ini hanya dekoratornya aja. That's why namanya dekorator ya. Ini hanya sebuah kondimen-kondimennya aja gitu. So this is dekorator. Ya. Oke, jadi yang pertama kita perlu lihat dulu ya. Ini objeknya. So ini dark roast ya. Tadi ada cost juga ya di sini ya. Dark roast ada cost. Nah, seperti ini. Costnya berapa gitu. Nah, terus gimana kalau kita mau menambahkan mocha gitu ya di sini. Nah, jadi mocha ini seperti selimut ya. Seperti dekorator sama seperti objek nyata ya. Jadi eh di luarnya kelihatan mocha, tapi di dalamnya ada dark roast-nya, seperti itu. Jadi ini adalah dekoratornya. Nah, mocha ini ya teman-teman, ternyata ini satu tipe dengan dark roast. Ya, satu beverage. Ya, satu inheritance is a juga ya, is a beverage. That's why ini masing-masing dia punya cost juga di sini ya, punya method cost. Tapi maksudnya apa di dalam ini ya? Aneh gitu di dalam. So mocha itu dia punya sebuah composition ya, kelas mocha. Dia punya composition dengan dark roast ya. DR aja lah ya di sini dark roast. Jadi ini ada hash a-nya ya, hash a dark roast tapi dia sama-sama satu beverage yang sama gitu ya. Beverage. Nah, seperti itu. Ya, ini blow blow my mind juga sih. Ini eh genius sih yang bikin ya. Mungkin ini salah satu desain pattern favorit gue sih. So, ini kalau misalkan mau whip ya di luar, tambahin mocha, tambahin whip, sama. Ini apa? Me- melingkupi lah ya, atau mau wrap si mocha sama dark roast-nya. Kenapa bisa gini? Karena ya ini kan sama-sama beverage. Jadi ini bisa konten beverage juga, whip dan seterusnya ya. Ini sampai forever nih, forever. Mau berapapun dekoratornya bisa. Tapi mungkin ya kalian memorinya aja sih, memorinya mungkin sedikit lebih gimana ya, eh harus di sacrifice. So ini ya contoh seperti tadi cost.
Nah, gimana caranya supaya untuk setiap kali kita tambah kondimen, cost-nya itu bertambah sesuai dengan harga kondimennya. So, yang pertama, kita tinggal panggil aja minuman ini semuanya ya, in total, em, basic minuman sama kondimennya, cost-nya berapa. Ketika kita panggil dot cost, ya, panggil method ini ya, seperti ini. Nah, em, ini dia akan melakukan rekursif seperti ini ya. Dia akan manggil cost ini berapa ya cost-nya. Nanti cost dari ini ditambahkan dengan cost-nya si whip. Ya, cost-nya si whip kan 20 di sini. Sorry, 10 ya. Terus yang Mocha dia tanya, cost-nya Darkross berapa? Oh, Darkross 0,99 gitu. Terus dia tinggal tambahin 99 dengan cost-nya dirinya, 0,20. Terus ini 0,10 lagi. Ya, seperti itu. Itu seperti rekursif ya, tapi rekursifnya dalam bentuk OOP. Ya, jadi ada banyak sekali konsep baru, that's why gue bilang ini favorit gue juga ya. Banyak sekali konsep baru yang aneh gitu ya, tapi gue suka gitu. Nah, terus ini mungkin satu lagi ya, satu note, gue juga kurang suka dengan penamaan cost ini. Ya, lebih baik diubah jadi get cost gitu ya, karena harus verb. Nah, kenapa gue sedikit OCD ya dengan hal ini gitu. Oke, terus, nah ini adalah contoh kelas diagram tadi ya, yang seperti ini nih. Kita bikin kelasnya gimana. So this is concrete component ya, seperti dark roast, espresso dan lain sebagainya ya. Dia sama-sama ke beverage kan, sama-sama punya komponen yang sama. And then di sini dekorator ya. Ini interface teman-teman ya. Ini interface, ini adalah sebuah kayak tadi ya, kayak soy milk atau oat milk atau caramel sauce gitu. Nah, ini concrete dekoratornya. Dan kalian lihat di sini, ini dia punya has a ya. Dia punya has a. Di sini dia, nah ini nih ada wrap objeknya ya, ada wrap objeknya di sini. Seperti itu ya. Terus untuk metode-metodenya pastilah diturunin semua ya, metode A, metode B dan lain sebagainya ya. Contoh seperti cost tadi ya, atau mungkin get description, deskripsi gitu. Nah, seperti ini teman-teman untuk kira-kira diagram garis besarnya ya, kelas diagramnya. Terus ini adalah contoh yang tadi ya, implementasi kita yang di awal, case kita. Jadi ada house blend, dark roast, espresso, decaf. Nah, semuanya itu inheritance ke beverage. Ya, suatu inheritance yang sama. Tapi dia juga punya kondimen dekorator di sini ya. Kondimen dekorator di mana ini has a beverage. Ya, jadi di implementasinya di sini dia punya ininya ya, punya wrapper-wrappernya. Jadi ketika milk ini meliputi si misalkan house blend ya. House blend ini diliputi oleh milk. Nanti di luarnya mocha dia bisa meliputi lagi ya. Karena sebenarnya milk yang di sini itu adalah beverage ya, dan mocha dia punya beverage juga. Pelan-pelan ya teman-teman. Kalian mungkin nanti mungkin back terus gitu. Ini harus diresapi baik-baik gitu ya. Jadi ini bisa seterusnya, infinite loop of wrapping gitu ya. Nah, kita mending langsung code aja ya, supaya mungkin eh lebih fresh gitu, tidak disokokin dengan materi terus-terusan. Oke, sekarang dekorator ya. Dekorator pattern. Oke, first kita bikin beverage dulu ya. This is I think interface lebih bagus ya. Oh, jangan, karena dia punya apa? Dia punya description ya. Abstract class aja, abstract class. Beverage. Di sini ada public abstract ya, class beverage. Terus di sini private string description ya. And then oke, defaultnya lah ya, defaultnya unknown beverage, oke. Terus nah ini baru public void get description. Oke lah ya, seperti ini. Terus cost ya, public void get kok void float lah ya, float get
cost. Enggak, public abstract full create cost. Oke, jadi yang lain harus ini semua ya, nge-implement semua bawah-bawahnya. Oke, so next ya, house blend, dark roast, espresso. House blend ya, langsung aja deh implement si beverage ya. Kok implement sih? Extends. Oke. Nah, kalau house blend, deskripsinya inilah ya. Sorry, description di sini protected aja supaya yang lain dapat akses ya. Nah, get cost di sini jangan 0 deh. Berapa ya? Oke, karena gua nggak tahu harga-harga yang lain ya. Apalagi ini di Amerika. So, espresso extend juga ke beverage. Implement method. Oh, mending pakai tadi aja ya, seperti ini. Nah, oke. Espresso, decaf, dark roast. Dark roast ya, extend si beverage. Oke, thank you AI. Dan terakhir house blend, dark roast, beverage apa ya tadi ya? Decaf ya. Aduh, salah lagi. Rename, refactor, rename file. Nah, decaf, extend, beverage, terus, nah, oke, sip. Ini kenapa tambah lama, tambah ini ya, spacingnya ya. Ya udah deh, never mind ya. Aduh, OCD teman-teman. Oke, 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 oke. Nah, ini udah kita implemented semua ya. Untuk ininya harganya beda-beda ya. 1,05, 99, 199, 0,89. Oke, sip. Kita bisa lihat perbedaan ya. Berarti kok gini. Terus kondimen dekorator ya, kita bikin kondimen dekorator. Nah, di sini kita coba bikin nah, jadi gue bingung nih antara abstract class atau interface. Lebih baik interface karena lebih ini ya, lebih nggak perlu mousing implementasi. Tapi di course ini ya, kalau mau nggak mau dia harus implementasi di sini itu kalau interface. Kalau abstract class ya tetap bisa abstrak di sini ya. So kita coba abstract class aja. Eh, extends beverage, abstract class. Kayaknya better interface gak sih? Tapi apakah interface bisa extend beverage? Oh, nggak bisa. Oke, that's why. Abstract class ya. Abstract class, extend beverage. Nah, di sini get description iya, ya, pakai ini aja. Abstract incompatible return type. Sebentar ya. Void get description. Oh, this is string, man. This is return string, man. Oke, oke, sip. Terus berikutnya yang cost. Sebentar ini. Hmm, harusnya nggak usah seperti ini kan bisa ya. Nggak usah kita implementasi di sini. Kayaknya supaya ini deh, supaya otomatis supaya kita diwajibkan untuk menulis description-nya. Jadi bagus, oke, bagus ya.
Terus ini, jadi ini diwajibkan untuk punya ini juga ya. Diwajibkan untuk dia punya apa namanya? Punya sesuatu yang di wrap gitu. So ini beverage juga ya. Oke, look nice. Terus milk. Sini milk, dia ekstensi kondimen dekoratornya ya. Nah, di sini eh milk beverage, terus di beverage, oke, bener. Terus get description, nah ini ya, get description milk, beverage dot cost, get cost. Ini kenapa lagi nih? Get cost kan udah. Oh ini nih get cost. So ini override aja. Ini float ya. Ini F. Nah, sip. So ketika ini ya. Jadi ini kan milk kan dekorator nih. Ya dekorator. Jadi ketika dia manggil cost, ya. Lihat nih, dia manggil cost. Ini adalah harga si milknya sendiri, ya. Oke, gue coba di sini private price aja deh ya. Private float price biar lebih enak dilihat ya. Dot 10F. Ini maksudnya dot itu 0, ya, 0,10 F. So di sini kita tinggal kasih tahu aja harga si milknya ya ditambahkan sama base beverage-nya gitu. Nah, kemudian kalau milk ini ditutup lagi dengan mocha gimana? So mocha ya, nanti dia kan punya harganya sendiri ditambah beverage.get cost. Nah, beverage di dalam mocha nanti ini adalah sebuah milk ya kan teman-teman ya. Jadi ini milk get cost, ini ke sini lagi ya. So ini adalah rekursif sampai base case-nya, di mana base case-nya adalah this one ya. Previous-nya adalah this one. Karena dia nggak manggil get cost lagi setelah udah sampai si ininya ya. Paham ya teman-teman ya? Ini adalah base case-nya, sedangkan ini adalah recurrent-nya nih. Sorry, ini adalah recurrent-nya ya. Karena ini sama nih ya nama methodnya. Jadi ini terus nih, rekursif terus. Ya, so ini untuk milk ya. Yang lain ya let's say mocha lah ya. Mocha em, dia ekstensi kondimennya. Oke, seperti ini. Ya, terus ada soy ya. Ada soy teman-teman dan berikutnya juga ada si whip. Ada whip. Oke, seperti ini ya. Untuk harganya apakah ini sama-sama? Oh enggak nih, beda-beda. Enak ya dibedain ya harganya ya. Jadi lebih oh ini sama nih Big sama Whip. Ya udah. Terus supaya enak dilihat kita kasih ini aja ya. Ini adalah base-nya ya. So base dia ada beverage juga lah ya, beverage. Oh jangan beverage di luar aja. Dark roast, decaf, espresso, house blend. Kenapa di luar? Karena beverage itu juga sebuah ininya ya, sebuah dekoratornya. Ya, ini dekorator. Dekorator jadi ada dekorator, milk, mocha, soy, whip. Oke. Nah, jadi yang ini ya, kalau teman-teman lihat di sini ada C tapi putus-putus, ini artinya abstract class ya. Kalau interface kan hijau nih, tapi kalau ini adalah abstract class. Oke. Nah, ini tadi ya beverage yang paling atas tadi. Kalau langsung dibuat, sorry, ini gue pindah dulu. Beverage ya. Kalau langsung di get description dia ini unknown beverage, dia nggak tahu ini apa beverage-nya. Tapi ya nggak mungkin juga, nggak mungkin di ini di instantiate. Karena apa? Karena ini abstrak. Ya. Jadi most likely ini nggak mungkin akan seperti ini unknown beverage. Kecuali ada side cases yang I don't know gimana ya. Nah ini ya tadi condiment decorator, extend beverage. Kita lihat nih semuanya abstrak kelasnya ya, nggak ada interface. Kenapa? Karena ini dia udah ada ininya ya, udah ada in the first place dia udah ada ini ya, unknown beverage-nya. Udah ada field-nya. Jadi ya mau nggak mau harus abstract class sampai bawah-bawahnya.
Oke, ini seperti yang tadi kita lakukan ya. Espresso. eh oh, dia ada description. Kita apakah ada tadi? Oh, ada ternyata ya. Kita pakai AI soalnya. Jadi gue lupa apakah pernah. So, cost-nya 1,99 di sini ya. Nah, ini adalah kondimennya ya. Ya sama lah ya. Ini ketika kita eh konstruktor, dia ada beverage-nya dimasukin sini untuk apa yang mau di apa dilingkupin gitu ya. Terus get description sama seperti tadi ya. Jadi nanti get description ini ya. Ini kan nanti rekursif ya. Jadi misalnya ada banyak nanti ya dark roast ya, dark roast, terus ada koma milk, terus kalau misalnya ada bungkusnya lagi koma mocha gitu ya, ada bungkusnya lagi koma apa sampai akhirnya selesai ya. Oke. Nah, ini adalah kliennya ya, contoh kliennya. Kita akan buat coba kliennya di sini ya. Main. Oke, kita coba lihat ya. So, ini dia. Oke, beverage, print LN, case description, berapa costnya berapa, dark roast. Oke, kita mulai ya. So, beverage ya. So, let's say ya, new espresso. Oke lah, gini lah ya. New espresso ya, new espresso. Jadi ini beverage adalah base-nya adalah espresso, teman-teman, ya. So, gini kita bisa sistem outprint ln, deskripsinya apa dari beverage ini, terus berapa dolar, ya. Ini kita komen dulu, kita coba run. Nah, espresso 1,99 ya. Ini apa? Verified ya 1,99. Terus kita coba espresso ini kita balut dengan yang namanya milk ya. Misalkan kok milk, jangan deh apa ya? Ya udahlah ya, jadi latte jadinya ya, beverage eh apa latte gitu ya, latte. Ya, jadi ini new milk ya. Ini luarnya, di dalamnya berarti yang tadi beverage awal. Ya, beverage awal. Import class. Ini lebih enak biar ini espresso aja ya. Ini espresso, espresso, espresso. So ini latte. So kita mau print latte ya. Kita coba lihat tadi susu berapa? Susu tadi milk ya. 0,10. Latte kan 1,9. Tambah 0,10 benar ya. Harganya 2,09 dolar. Terus deskripsinya adalah espresso, milk. Ya, sesuai ya sama yang kita harapkan seperti itu. Oke, terus beverage 2 ya, dia dark roast. Nah, ini kita juga bisa langsung seperti ini nih. Ya, beverage 2 new mocha gitu. Terus ini mocha lagi ya, double mocha nih. Terus ini baru whip ya. So kita lihat dark roast berapa ya? Dark roast ini tadi 1 dolar ya. Anggap aja 1 ya, 1 dolar. Mocha itu tadi 20 ya, berarti 1,4 ditambahkan whip. Whip tadi 1,5 ya. 1,5 kurang 1 sen lah ya. Coba kita lihat beverage 2. Nah, 1,499901 ya. Nah, terus cafe ini baru kondimen-kondimennya. Ya, sama lah ya seperti ini ya. Kalian nanti bisa coba sendiri. Tenang aja, gue bakal taruh ini di GitHub ya, teman-teman. Nanti bisa langsung clone aja gitu. So, ini dekorator ya. Nah, ini adalah short summary-nya. Inheritance itu adalah sebuah extension ya. Jadi kita mau nambahkan kopi baru atau kondimen baru ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan kondimen baru ya. Let's say ini adalah oat milk ya. Jadi kita mau tambahkan satu ini lagi nih. Kayak bisnis kita berkembang, terus ternyata ada salesnya si oat milk yang mau menawarkan mau jual di sini gitu. So, ini ada oat milk ya. Extends kondimen dekorator ya. Tinggal gini doang nih. Udah selesai ya. Udah, ini kan OCP ya. Open for extension. Jadi kalau extension tinggal tambah. Tapi close for modification. Jadi kita nggak perlu modify yang lain.
ya. Jadi langsung ke klien aja. Klien nanti mau oat milk, ya udah langsung tambahin oat milk. Saya di sini oat milk gitu ya. Nah, tinggal oat milk di sini. So simple ya. Kalau ada change, that's it. That's why desain pattern itu sangat ini ya, sangat erat kaitannya dengan change. Ketika ada perubahan, gampang banget untuk mengubahnya. Terus misalkan base juga, misalkan mau tambahkan suatu minuman baru, tinggal tambah aja di sini ya. So simple itu gitu. Terus inheritance itu nggak satu-satunya cara ya untuk achieve flexibility. Ya, bisa aja dengan melakukan composition. Jadi di design pattern ini entah kenapa ya dari kemarin kita suka banget sama namanya composition over inheritance seperti itu ya. Nah, ini composition karena bisa digunakan uh, changing at runtime. Enaknya seperti itu. Deklarator pattern mengandung beberapa deklarator kelas yang digunakan untuk mewrap konkret komponen. Oke ya, kita udah paham sampai sini. Terus ini, lu bisa wrap komponen dengan deklarator seberapa banyak ya, itu juga bisa. Terus deklarator itu typically transparan ke client of the component, kecuali kliennya relying on the component concrete type. Oke, jadi main ya, di main ketika dia ini ya beverage 3 ya di sini dia nggak tahu nih beverage 3 ini apa gitu ya, kita cuma tinggal hit beverage aja, kita nggak tahu ini punya punya kondimen atau enggak atau apa, tapi cuma kita tahu ini beverage gitu ya. Jadi transparan ke klien. Transparan ini berarti kayak apa ya, eh ya kita nggak bisa, nggak mungkin nggak kelihatan dalamnya lah ya gitu. Terus, nah ini bisa banyak sekali objeknya kalau kita melakukan overuse. Ya, tapi ini gua nggak pernah lihat sih gimana caranya ini bisa overuse ya. Hmm, mungkin ketika kondimennya udah banyak banget, terus base-nya udah banyak banget, kayaknya kita perlu refactoring ya. Tapi ya nanti dilihat dulu case-nya seperti apa ya. Karena ya ini sebuah pattern yang lumayan umum juga ketika melakukan seperti ini. Contoh lain apa sih seperti ini? Mungkin seperti di game ya. Di game, kalian kan sering misalkan main yang sifatnya eh role player gitu ya. Misalkan ada karakter, misalkan kayak Genshin Impact dah ya, Genshin Impact atau Summoner's War ya. Kalian misalkan punya sebuah karakter, kalian tambahkan artifak ya atau runes yang nanti artifak itu bisa nambah kekuatan 15% gitu ya, atau berapa 15%. Nah, itu kan kita bisa menambah artifak ya. Mungkin bisa sampai 5 lah ya maksimal, tapi mungkin ada game ya yang dimana artifaknya tuh unlimited gitu, berapapun. Nah, ketika artifaknya nambah, attack-nya nambah sekian, terus tambah artifak lagi, attack-nya nambah sekian lagi. Nah, itu bisa untuk menggunakan si ini ya, decorator pattern. Jadi kira-kira seperti ini ya untuk strukturnya. Jadi ada klien ya, klien seperti main tadi. Nah, ini adalah base-nya ya, komponen, terus decorator. Ini kondimen-kondimennya seperti yang tadi. Terus ini execute, bisa aja get cost atau get description gitu ya. Sini ada komponen yang kayak beverage ya. Terus konkret komponen seperti tadi ada roast, espresso. Terus decorator itu yang kondimen tadi. Ada wrapping-nya ya, yang di dalamnya itu adalah komponen. Ya, terus ada execute juga dan ada concrete decorator seperti soy milk, terus ada oat milk dan lain sebagainya. So, ini teman-teman untuk decorator pattern ya. Semoga bermanfaat video ini, semoga kalian nanti bisa mempraktekkan ini ya di kehidupan nyata nanti ketika kalian menjadi software engineer dan nge-code ya, terutama yang object oriented. So, kalau kalian terbantu, kalian bisa melakukan support kami ya di link yang ada di description di bawah. Thank you teman-teman, see you di next design pattern. Bye-bye. Oke, prank ya. Sebelum bye-bye, ada pros and cons dari ini. Sorry, ternyata animasinya ini ya. Kita bisa mengextend object behavior tanpa membuat new subclass. Itu adalah pro-nya. Ya, seperti barusan yang udah kita praktekin. Ya, nambah satu oat milk gitu ya. Terus kita bisa menambah atau remove responsibility dari object at runtime. Jadi ya, gue nggak tahu remove ini gimana ya. Yang tahu
gua tahu adalah bisa nambah at runtime kan. New apa, terus di wrap aja gitu. Terus kita bisa comment server behavior, oke. Terus SRP juga, kita bisa membagi monolithic class, ya. Monolithic class itu seperti ini, contohnya. This is monolithic class, ya. Kayak satu gede gitu ya, yang implement banyak possible variant of behavior to smaller classes. Cons-nya apa? Sulit untuk meremove specific wrapper dari wrapper stack. Ya, nah seperti ini nih, sulit ya, meskipun bisa tapi sulit. Tapi gue nggak pernah tahu gimana caranya, gue nggak pernah research. Mungkin itu PR kalian juga ya untuk research gimana caranya remove. Sekarang kalian udah nambahkan milk gitu, kok mau remove gitu ya. I don't know, ya mungkin kita assign wrapping-nya lagi ya ke sebuah variabel lain gitu. Terus sulit untuk mengimplement dekorator di mana behavior-nya nggak depend on the order of decorator stack. Jadi ini ordernya sangat bergantung ke stack ya. So kalau misalkan kalian seperti ini ya, seperti mana tadi ya, main. Nah, mocha whip. Ya ini nanti akan bentuknya seperti stack. Jadi whip dulu baru mocha gitu ya. Contoh ini, oat milk dulu. Sorry. Oh, sorry dulu ternyata ya. Oh, karena dia bentuknya gini, description dulu di awal. Pantes. Jadi dia urut ya. Jadi dia urut ininya. Kita susah untuk mengatur order of execution-nya gitu ya. Jadi order of execution-nya nggak bisa diatur. Beda halnya seperti observer pattern. Observer pattern untuk list of subscriber-nya, kita nggak ada ketentuan khusus. Mau pakai release, mau pakai stack. Tapi kalau ini, karena kita memanfaatkan behavior dari program stack ya, jadi kita mau nggak mau pakai stack di sini. Ya. Jadi ketika ada get description di sini ya, nah dia akan ini dulu ya, ngeprint base case-nya baru koma-komanya. Kecuali kalau dibalik, ini yang di belakang. Nah itu baru tuh kebalik urutannya ya. Oke, terus initial configuration code of layer might look pretty ugly ya. Jadi ini kelihatan agak jelek ya sih teman-teman ya, untuk seperti ini. Ya, tapi menurut gua sih nggak sejelek banget ya. Mungkin jelek itu misalkan gini nih, beverage 4 ya. New misalkan ya sama kayak beverage 3 lah ya. Tapi gua coba bikin yang agak agak gila ya. Nah, seperti ini nih. Ya, ini kelihatan jelek sih. Ya. Meskipun hasilnya sama aja gitu. Ya, so itu teman-teman untuk video kali ini. Thank you teman-teman sampai akhir. Sorry tentang pranknya tadi ya, karena ya gue lupa ada satu gambar lagi. Thank you teman-teman. See you.